Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Ibu gimana Iya, kabar? alhamdulillah sehat. Apa yang bisa saya bantu kira-kira, Pak Pran? Nah, ini saya berharap ada nanti ada sedikit solusi dari Ibu atau penyegaran dari Ibu. Karena saya sedikit masalah nih, Bu. Ada sedikit masalah di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Jadi nanti saya berharap setelah kita bercakap-cakap di dalam room ini, ada sedikit penyegaran lah nanti ke depannya bagaimana saya menghadapi masalah yang ada sekarang. Gitu, Bu. Oke, dari permasalahan Pak Pran tadi, apa yang ingin Pak Pran capai sebenarnya? Sebenarnya yang ingin saya capai, Bu, ya, dalam menghadapi masalah itu saya sebagai guru berhasil uh, dalam proses pembelajaran matematika terutama di kelas 4, yang mana di antara 6 anak tersebut itu berbagai macam problem yang saya hadapi, Bu. Ada yang bisa menangkap dengan baik, ada yang memang betul-betul tidak bisa menerima pembelajaran matematika dengan sempurna. Cuma yang itulah yang saya harapkan agar saya nanti dapat eee, anak-anak itu bisa menerima pembelajaran matematika itu seutuhnya gitu, Bu. Itu yang ingin saya capai gitu. Oke, jadi Pak Pran ingin agar anak Pak Pran yang 6 orang itu bisa memahami pembelajaran matematika yang Pak Pran ajarkan gitu ya, Pak Pran ya. Betul betul Jadi sekali, Bu. kira-kira tujuan Pak Pran itu menurut Pak Pran itu penting nggak buat Pak Pran? Sebenarnya sangat penting, Bu, ya, sebagai seorang guru itu kita harus menilai apakah kita berhasil mengajarkan anak. Jadi kita punya tujuan, pribadi kita harus berhasil dalam pembelajaran dan anak juga berhasil dalam menerimanya. Begitulah penting sangat, apalagi kita sebagai yang seyogyanya saya seorang guru olahraga yang mengajar di dalam kelas. Gitu, Bu. Oke, jadi tentu saja itu sangat penting bagi Pak Pran ya. Tujuan yang ingin Pak Pran capai itu harus tercapai itu sesuatu yang penting. Karena apalagi background dari Pak Pran ini adalah guru PJOK gitu. Ketika Dia diberi PJOK, betul. tanggung jawab untuk mengajar matematika, pasti ini jadi bumerang bagi Pak Pran kan. Eh, Betul Bagaimana sekali, Pak. caranya supaya matematika yang diajarkan ini bisa masuk ke anak-anak gitu Pak Pran ya. Betul Oke. betul, Bu. Iya ya. Jadi kira-kira kalau misalnya Pak Pran berhasil mencapai tujuan tadi Pak Pran itu, kira-kira apa manfaat yang Pak Pran dapatkan dari hal itu? Manfaatnya yang jelas pertama, eee, nanti setelah anak itu berhasil dalam pembelajaran matematika, apalagi materi yang dihadapi anak itu tentang perkalian, pembagian, Bu, ya. Jadi Mhm. nanti, eee, saya berharap juga anak tuh lancar atas metode-metode yang akan saya berikan, begitu, Bu. Gitu ya. Jadi tentu saja ada perubahan lah ya walaupun Pak Pran itu Ya, guru olahraga tapi ternyata dengan belajar dengan guru olahraga pun anak-anak bisa pintar matematika gitu ya. tentang matematika, Ya gitu, mungkin Bu, Pak gitu. Pran ya. Oke ya. Oke baik Pak Pran, mungkin pertanyaan saya ini ya. Apa yang sudah Pak Pran lakukan untuk mencapai tujuan dari Pak Pran itu? Sebenarnya yang saya lakukan tuh, Bu, belumlah seberapa luas, apa artinya dalam gini, belum seberapa hebatnya apa yang saya lakukan, tapi saya mencoba menggunakan metode-metode yang dulu yang saya ingat, saya refleksikan lagi waktu saya menjadi siswa, bahwasanya guru-guru zaman dahulu itu mengajar matematika, eee, tentang perkalian dan pembagian tersebut memakai lidi gitu, bukan. Jadi saya coba juga menerapkan di sekolah pada anak-anak. Saya tugaskan kepada anak-anak itu kan, "Nak, bawa lidi sekian, nanti kita belajar perkalian
dengan metode ini. Begitu yang saya laksanakan, Mbak. Yang baru saya laksanakan. Ya, jadi Pak Pran belajar dari pengalaman yang sudah Pak Pran hadapi dulu waktu masih kecil, belajar matematika sama guru, ternyata dengan metode menggunakan lidi itu anak-anak bisa lebih paham gitu Pak Pran ya. Oke, kira-kira Betul, Mbak. pada saat Pak Pran melakukan itu menyuruh anak membawa lidi, itu ada nggak tantangannya tuh Pak Pran? Tantangan yang Pak Pran hadapi ketika Pak Pran ingin mencapai tujuan Pak Pran itu. Nah, yang pertama yang tantangan yang saya hadapi, Bu, ya mungkin uh, dalam proses pembelajaran saja sebenarnya. Kalau dalam sarana seperti mencari lidi, apa itu tidak dalam. Rata-rata kami, apalagi kami di daerah pelosok ini, kalau batang kelapa tuh rendah-rendah, Bu, ya. Enak aja anak-anak tuh untuk mencari lidi. Tantangan yang saya hadapi itu hanya bagaimana anak tuh agar mengerti. Tapi kan motivasi anak tuh memang kalau di sini, Bu, ya, apalagi di tempat kami ini, motivasi belajar anak itu dibilang rendah gitu, Bu. Jadi saya tuh harus menunjukkan motivasinya belajar dengan metode sarana dan sarana seperti ini. Jadi tantangan saya bagaimana dia giat belajar, bagaimana dia semangat belajar atas metode yang saya berikan tersebut. Tantangannya itu aja sebenarnya. Oke, motivasi belajar anak rendah gitu Pak Pran ya. Ya, betul, Bu. Jadinya ya tantangannya itu. Oke, baik kira-kira untuk mencapai tujuan Pak Pran itu apa kira-kira yang Pak Pran butuhkan gitu? Atau dukungan kah atau sesuatu yang bisa menyebab apa Pak Pran mencapai tujuan Pak Pran? Apa Pak yang Pak Pran butuhkan? Yang saya butuhkan yang pertama jelas saya pasti berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat ya, terhadap apa yang saya alami sekarang, tantangan yang saya alami dalam pembelajaran matematika. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama beliau yang sudah banyak pengalaman. Kemudian juga saya berusaha belajar juga dengan media sosial seperti YouTube. Saya berusaha dari internet saya dulu, Bu, ya. Kemudian saya terus melanjutkan dengan rekan-rekan sejawat. Itu yang saya lakukan. Oke, jadi untuk mencapai tujuan dari Pak Pran itu, Pak Pran sudah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, gitu ya Pak Pran, itu yang sudah Pak Pran lakukan. Oke, Pak Pran, jadi dari paparan Pak Pran tadi tentang permasalahan Pak Pran, kira-kira apa yang akan Pak Pran lakukan untuk mencapai tujuan Pak Pran tersebut? Baik, Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, saya melakukan yang pertama dari diri saya banyak belajar dengan rekan sejawat, yang dimana beliau sudah pengalaman dalam mengajar guru kelas, Bu, ya. Saya sebelum mengajar masuk ke lokal, saya belajar dulu dengan beliau, kemudian bagaimana nanti metode-metode yang saya gunakan, tetap saya komunikasikan dengan beliau. Begitu yang saya lakukan, Bu. Oke, jadi Pak Pran sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, bagaimana Pak Pran mengukur eh, keberhasilan dari keberhasilan yang akan Pak Pran capai itu? Bagaimana Pak Pran mengukurnya? Ya, saya mengukurnya dengan tingkat keberhasilan anak. Apakah anak itu bisa menghafal perkalian dari 1 sampai 10 setelah melaksanakan metode cara lama yang saya pakai dengan memakai ibu, ya. Ya, Kemudian saya dari 6 anak itu berapa orang yang mampu untuk menghafal ke depan nantinya perkalian 1 sampai 10 dan berapa orang yang tidak berhasil melaksanakan. Begitu ya, Bu, ya, yang saya lakukan. oke. Jadi Pak Pran bisa melihat dari keberhasilan anak ya gitu untuk mengukur keberhasilan Pak Pran tadi ya. Oke baik Pak Pran, kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya nih apa yang akan Pak Pran lakukan nih? Tindak lanjut ke depannya tuh. Tindak lanjut ke depannya, Bu, jika tidak berhasil memakai metode yang ini, saya akan mencoba juga metode yang baru nanti ke depannya bagaimana. Mungkin metode ini cuma berhasil di 50-50,
saya lebih berinovasi lagi menggunakan metode lain agar si anak mampu dalam perkalian untuk menghafal di depan kelas. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Pran. Jadi dari permasalahan yang sudah Pak Pran ceritakan dari awal tadi, Pak Pran juga sudah menyampaikan hal-hal yang akan Pak Pran lakukan untuk mencapai tujuan Pak Pran. Maka saya pikir hal tersebut sangat bagus Pak Pran, harus semangat untuk melaksanakan itu. Terus percaya diri bahwa seorang guru PJOK juga bisa ngajar matematika gitu. Tidak hanya guru matematika yang bisa ngajar matematika gitu kan Iya, ya Pak betul, Pran betul, ya. betul. Jadi Pak Pran harus tetap optimis bahwa guru PJOK juga bisa menghadirkan pembelajaran matematika yang menarik, yang yang bisa menuntun anak seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu, menuntun anak menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian Pak Pran, barangkali solusi dari Oke, saya, Bu. bukan solusi ya, mungkin arahan mungkin ya menuju tujuan dari Pak Pran. Mudah-mudahan Pak Pran bisa melakukannya. Oke, terima kasih banyak, Bu, atas apa yang Hmm. Bu berikan. Semoga pun saya sebagai seorang guru dapat melaksanakan tugas saya semaksimal mungkin, Bu, ya. Baik Iya. di dalam kelas maupun di luar kelas. Terima kasih, Bu, atas Iya. pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Pran. Sore, Ibu. Gimana kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Pran, apa kabarnya Pak Pran? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih apa yang mau kita bicarakan sore ini, Bu? Ya, jadi gini Pak Pran, saya ini punya masalah. Mungkin Pak Pran bisa membantu untuk memberikan arahan bagaimana saya bisa mencapai solusinya gitu, menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi begini, di kelas itu saya tuh kan sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran berbasis IT saya sudah menggunakan media, ya. Misalnya pada kuis saya menggunakan media juga pembelajaran yang menarik, kuisis, ya. Kemudian banyak lagi media lain yang saya gunakan. Kemudian pada paparan juga saya menggunakan media yang menarik lah, yang menurut saya anak-anak bisa memahami. Tetapi ternyata ada sebagian anak yang sulit, yang belum bisa gitu, yang belum bisa memahami. Padahal sudah saya tayangkan video, sudah saya kasih artikel, tapi masih ternyata ada anak yang belum bisa menerima pembelajaran dari saya. Itu bagaimana ya itu Pak peran solusinya? Oke, sebenarnya Ibu tuh udah dalam proses pembelajaran di kelas sudah bagus ya saya lihat, Bu, ya. Iya, Sudah mantap, sudah luar biasa. Memang iya. terlihat dari senioritasnya sebagai seorang guru, pengalamannya gitu. Jadi Alhamdulillah. dari hal tersebut, Bu, ya, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita tuh, perbincangan kita ini, dari masalah tersebut? Ya, tentu saja dari pembicaraan kita sore hari ini, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya tahu Pak Pran adalah orang yang ahli di bidang IT juga, jadi saya pikir saya sedang berbicara dengan orang yang tepat untuk membicarakan permasalahan saya ini, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Pran bisa memberi solusi, gitu kan? Betul, betul, betul. Jadi Ibu berharap kita sama-sama lah, ibaratnya bukan mencari solusi kita ini berbincang bagaimana masalah yang Ibu hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Iya, Kemudian saya pengen tahu masalah seperti apa yang Ibu hadapi setelah tadi saya dengar Ibu sudah menerapkan pembelajaran ini seperti ini. Apa masalah seperti apa yang Ibu hadapi gitu? iya. Jadi masalah yang saya hadapi itu ada beberapa anak yang sepertinya tidak bisa menerima pembelajaran itu. Padahal sudah ditayangkan video. Saya pikir kan ini siswa auditor, maksudnya yang siswa yang visual sudah kayak saya kasih artikel. Untuk siswa yang auditorial sudah saya tayangkan video, gitu ya. Tapi ternyata saya melihat
dari hasil penilaian itu belum berhasil saya gitu. Berarti Ibu belum berhasil melihat si anak, karena walaupun Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang sudah sedemikian rupa gitu Bu ya. Iya, iya, betul. Jadi kalau boleh tahu saya Bu ya, penyebab dari masalah yang Ibu alami itu apa ya? Iya, kalau saya memikirkan ya, saya kan memikirkan apa salahnya saya nih. Ya mungkin apa pemetaan yang saya lakukan masih belum tepat gitu. Karena kadang-kadang kan ada siswa yang dia sendiri bingung, saya ini audio atau visual gitu kan. Dia bingung. Di satu sisi dia katanya visual, saya juga bisa audio, Bu. Jadi dia bingung. Akhirnya mungkin pembelajaran yang kita berikan tidak tepat gitu. Karena pemetaan kita yang kurang mungkin pada anak, pemetaan saya gitu. Berarti pemetaan Ibu padahal sudah Ibu lakukan ya, tapi mungkin Iya, tidak juga berhasil Ibu dalam melihat keberhasilan anak Ibu ya. iya Jadi betul mungkin sekali. faktor utamanya apa Bu yang menjadi inti permasalahan tersebut Bu? Ya itu tadi mungkin faktornya mungkin ada sebagian anak yang belum bisa mendeskripsikan dirinya mungkin. Dia belum bisa menjelaskan kalau dirinya itu visual atau auditorial, dia belum paham. Padahal kita sudah jelaskan yang namanya visual itu seperti ini, auditorial seperti ini. Tapi dia bingung, saya ini auditorial atau visual gitu. Jadi dia belum bisa mendeskripsikan, belum bisa dia. Saya ini apa gitu gitu. Dikasih ini juga bisa gitu ya. Yang ini juga Iya. bisa gitu ya. Nah, tuh, jadi bingung dia. Jadi dengan masalah seperti itu Bu, seberapa besar harapan Ibu agar permasalahan yang Ibu alami itu dapat terselesaikan? Jadi dari penyebab permasalahan itu ya, jadi faktor yang menjadi inti permasalahan saya itu ya mungkin tadi itu. Karena anak saya mungkin belum bisa memetakan anak secara baik, kemudian anak juga kurang mendukung pemetaan saya karena dia tidak mampu mendeskripsikan dirinya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin banyak hal yang terjadi Bu ya. Ya, Kemudian seberapa besar harapan Ibu agar permasalahan yang Ibu alami dapat terselesaikan? tentu saja harapan saya sangat besar ya. Saya ingin ketika saya mengajar anak-anak itu mengerti, gitu ya, paham semuanya dengan pembelajaran yang saya berikan. Maunya saya seperti itu, gitu. Maunya Iya, kita Bu ya, seorang iya guru ya. maunya seperti itu, gitu kan. Betul betul. Walaupun misalnya ada beberapa ternyata yang tidak bisa menerima, makanya jadi harapan saya sangat besar sekali karena menurut saya gini, ketika saya melakukan pembelajaran, pada pembelajaran yang saya berikan itu sudah dengan menggunakan media yang menurut saya sudah inovatif, kemudian materi yang saya berikan juga adalah materi esensial, tetapi kok ada anak yang belum bisa nerima, itu rasanya saya belum sempurna gitu, masih gagal saya rasanya gitu. Masih gagal melaksanakan tugas Bu ya. Iya. Kemudian Bu ya, setelah mengetahui penyebabnya masalah Ibu tersebut, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Jadi mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pemetaan terhadap situasi yang ada di kelas itu. Saya akan lebih mendekati anak itu mungkin lebih private lagi, lebih pribadi lagi. Mungkin saya akan eh, lebih dari hati ke hati lagi supaya dia memang bisa mendeskripsikan dirinya itu dengan benar. Jadi saya bisa menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk dirinya gitu. Itu langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas Bu ya. Mm-mm. Kapan sih Ibu rencana melaksanakannya? Saya langsung akan melaksanakannya gitu kan. Ketika saya sudah Oh, berbicara langsung. dengan Pak Frans ini, jadinya saya jadi terbuka gitu. Terbuka, oh ternyata selama ini kan saya hanya berpikir kenapa gitu ya. Kenapa saya tidak melakukan pemetaan ulang gitu. Jadi saya akan langsung melakukan pemetaan ulang kepada siswa saya di kelas. Berarti Ibu langsung mengeksekusinya ya. Ini Ya, suatu hal yang bagus Bu ya. Apa yang kita inginkan langsung kita eksekusi gitu Bu ya. Mungkin nanti setelah kita eksekusi itu kita akan dapat
solusi terbaik atas Iya permasalahan Ibu betul. tersebut. Kemudian apa komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut? Komitmen saya tentu saja saya ingin anak-anak saya itu harus mendapatkan pembelajaran yang benar-benar tepat dari saya. Jadi komitmennya adalah saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, komitmennya itu. Kemudian saya harus melaksanakan pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan kondisi masa kini gitu. Jadi anak-anak itu memang betul-betul mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan eh, kurikulum merdeka gitu yang kita harapkan sekarang ini. Berarti sesuai dengan kodrat zaman, Bu, ya. Iya, Bagaimana zaman sekarang serba berbasis IT. iya. Jadi saya Kemudian memang, kira-kira, ya, betul Bu, iya Bu ya. ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu menjalankan komitmen tersebut? Tentu saja saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin ya. Barangkali saya akan juga mungkin mereka juga memiliki permasalahan yang sama, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ini adalah sesuatu yang baru bagi guru dan sesuatu yang baru bagi siswa. Jadi tentu saja mungkin ini agak agak susah kita melaksanakannya ketika kita tidak bisa melakukan pemetaan dengan tepat. Betul, betul. Kemudian bagaimana tindak lanjut ke depannya Ibu lakukannya? Iya, jadi tindak lanjut ke depannya tentu saja saya akan melakukan pemetaan ulang. Akan melakukan pemetaan ulang. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan profil mereka. Itu tindak lanjutnya. Sesuai dengan kesiapan belajar mereka dan setelah itu tentu saja saya akan melihat perkembangannya kembali apakah yang saya lakukan ini sudah benar. Oke, mudah-mudahan Ibu berhasil dalam menyelesaikan masalah Ibu. Ibu sukses menjalankan apa yang Ibu inginkan, apa yang sudah Ibu rencanakan. Kelak nanti dalam pembelajaran, Ibu sangat anak-anak sangat antusias atas apa yang Ibu berikan gitu Bu ya. Iya. Iya, Pak. Kemudian dari perbincangan kita nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Tentu saja saya jadi lebih plong gitu ya Pak Pran ya, lebih senang, lebih ternyata saya nih memang ternyata saya itu butuh rekan untuk berbicara tentang permasalahan. Dan Oke, terima kasih Pak Pran hari ini sudah menyediakan waktu untuk apa namanya menuntun saya mencapai tujuan saya tadi gitu. Jadi sama-sama saya Bu. jadi lebih tahu gitu apa langkah yang harus saya lakukan. Oke, sama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya atas apa yang kita bincangkan pada sore hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bicarakan Bu? Sepertinya tidak ada, itu aja Pak Pran. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan saya, Pak Pran, semuanya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa, bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang lebih kompetitif lagi gitu ya. Terima kasih Pak Pran. Oke, Assalamualaikum. ya sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.